Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Hadratal Mukhtaram, para alim, para ulama, para sepuh penisepuh, beliau yang kami hormati Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA, yang kami hormati seluruh jamaah salat Jumat di ruang salat utama Masjid Agung Jawa Tengah, serta kami membanggakan para santri Ma'had Tahfidzul Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, serta kaum muslim pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul, juga para pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, kajian pada siang hari ini yaitu kajian tafsir tematik. Adapun tema pada siang hari ini akan melanjutkan pembahasan, yakni hujan dalam Al-Quran bagian ketiga. Untuk itu bagi para jamaah dan juga para santri yang nanti ingin bertanya, bisa langsung bertanya kepada beliau yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA. Dan bagi para pendengar setia Radio Dais dan juga para pemirsa, bisa bertanya melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 082133670000. Baik, itu kita buka kajian pada siang hari ini dengan bacaan Ummil Kitab li ridhoillah wali syafaati Rasulillah ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, langsung saja kita simak bersama kajian tafsir tematik dengan tema hujan bagian ketiga bersama beliau yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para bapak, para ibu, para santri MAJT, para santri tahfidz MAJT Basnas yang ada di ruang utama Masjid Agung Jawa Tengah, para pendengar setia Radio Dais, MAJT TV, TVku dimanapun Anda berada. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mengangkat tema, yaitu kelanjutan dari tema sebelumnya, yaitu tentang hujan di dalam Al-Quran. Kalau dalam tema sebelumnya sudah dijelaskan bahwa dalam perspektif Al-Quran, hujan tidak hanya sekedar hujan air. Hujan tidak hanya sekedar air yang turun dari langit, tapi hujan ada kalanya adalah hujan batu, ada kalanya hujan adalah hujan rahmat, hujan azab, hujan peringatan, hujan musibah, dan lain sebagainya. Juga dijelaskan bahwa hujan itu ibarat utusan, ibarat Rasul yang jatuhnya ke bumi itu tidak random, tidak acak, tidak kebetulan, tapi jatuhnya hujan ke bumi itu adalah berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada daerah mana hujan itu diturunkan, untuk tujuan apa hujan itu diturunkan, itu semuanya adalah atas perintah dan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minggu lalu saya melakukan perjalanan dari Semarang ke Solo.
itu di tengah jalan itu mengalami fenomena yang cukup menarik ya. Bawen itu terang benderang, tapi begitu masuk Salatiga hujan yang sangat deras. Maju sekian meter kemudian terang, maju lagi sekian meter hujan lagi. Saya jadi berpikir ya, saya jadi teringat apa yang saya sampaikan di pengajian ini ya, bahwa memang hujan itu memang dikirim dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih jelasnya kita bisa melihat di dalam surah Al-Hijr ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa arsalna ar-riyaha lawaqiha fa anzalna minas samaa'i maa'a. فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan atau menjadi pelanangan ya, kalau istilah Jawa. Maka kami menurunkan hujan dari langit lalu memberimu minum dengan air itu, sedangkan kamu bukanlah orang-orang yang menyimpannya. Ada beberapa poin yang menarik dari ayat ini. Yang pertama yaitu penggunaan diksi arsalna. Ini benar-benar sama ya, persis, presisi. Di mana Allah itu mengirimkan para rasul. Jadi angin yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu semakna dengan manusia-manusia pilihan yang dikirim atau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai utusan. Kemudian di sini menggunakan dhamir ya. Dhamir mutakallim ma'al ghair yaitu arsalna pakai na. Ini bisa diartikan bahwa dhamirna di sini sebagai dhamir yang untuk arti pengagungan lil mu'azzim nafsah, untuk mengagungkan zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga bisa diartikan bahwa di situ ada keterlibatan makhluk yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para malaikat dan sebagainya dan sebagainya. Kalau kita ambil makna yang kedua, yaitu pelibatan malaikat dan makhluk-makhluk lain yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap pengiriman angin ya, terhadap pengiriman angin, maka bisa dikatakan di sini, bahwa pengiriman angin itu adalah juga melalui proses sunnatullah, proses hukum alam. Proses hukum alam. Kita tahu ada malaikat yang mempunyai tugas menurunkan hujan. Ada malaikat yang mempunyai tugas membagi-bagi rizki. Ada malaikat yang mempunyai tugas menyampaikan wahyu. Nah, ada juga malaikat yang mempunyai tugas yaitu mengirimkan angin. Mengirimkan angin. Nah, kemudian yang kedua yaitu kata ar-riyah.
Di sini juga pakai bentuk jamak. Jamaknya adalah rih. Meskipun biasanya kata ar-riyah itu menunjuk pada angin yang membawa rahmat. Sementara kalau dalam bentuk mufrad tunggal itu adalah angin yang membawa azab. Birihin sorsorin atiyah misalnya ya. Tapi di balik itu semua kita bisa maknai bahwa ar-riyah ini menunjukkan bahwa di sana ada berbagai macam angin. Angin tidak hanya satu. Selain angin yang disebut sebagai angin azab, ada angin yang berbagai macam. Ada angin yang ditugasi untuk untuk menurunkan hujan. Ada angin yang diberi tugas untuk membuahi putik-putik bunga, putik-putik buah-buahan, tumbuh-tumbuhan. Ada angin yang diberi tugas memberikan kesejukan bagi orang-orang yang kepanasan, ya, panasan. Saya itu beberapa kali niteni ya, waktu di Mesir itu. Itu kalau bulan Sya'ban, ketika pas musim panas lah, ketika bulan Sya'ban itu cuaca atau suhu itu cenderung panas sekali, panas sekali. Tapi begitu memasuki tanggal 1 Ramadan, itu cuaca itu menjadi redup. Ada mendung, ada mega-mega yang membuat kita itu tentram, ya. Membuat kita itu tentram. Demikian juga dalam kisah mukjizat Nabi Muhammad SAW, atau tepatnya adalah al-irhas, yaitu suatu keajaiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para calon nabi, ya. Al-irhas. Ketika beliau diajak oleh pamannya yaitu Abu Thalib untuk berdagang ke Syam, ya. Kemudian ketika beliau berdagang bersama siapa? Maisarah, bersama Maisarah memperdagangkan barang-barang yang dimiliki oleh Siti Khadijah. Itu dalam perjalanan beliau, onta beliau itu selalu dinaungi oleh mega, dinaungi oleh awan. Nah, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa ada angin tertentu, ada angin khusus yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan suatu tugas. Makanya kita bisa melihat ya betapa indahnya lafal-lafal Al-Qur'an menggunakan kata ar-riyah. Kenapa dalam bentuk jamak? Ya karena memang angin itu tidak satu macam. Angin itu macamnya macam-macam. Ada angin panas, angin dingin, angin yang sangat dingin, angin yang sangat panas. Kemudian angin yang dikirimkan kemana? Angin yang dikirimkan untuk fungsi apa? Angin yang dikirimkan untuk siapa? Dan seterusnya dan seterusnya. Saya pernah menyampaikan ya, bagaimana orang dia itu
dari Tegal misalnya. Ini ganti Kausar. Kamu dari mana? Dari Pemalang ya. Kok bisa dapat istri dari Afrika? Gimana coba? Itu gimana? Ini perjodohannya di mana? Ini perjodohannya gimana? Kausar yang dari Pemalang bisa dapat istri dari Afrika. Afrikane nek Tunisia kuwi yo cakep-cakep, nek Afrikane Afrika Ghana, Uganda, ya nemen ya lah. Itu karena apa? Kalau kita itu melihat dari sisi daratan, antara Pemalang dengan Afrika, Tunisia itu memang sangat jauh. Untuk menempuhnya itu perlu sekian jam, beribu-ribu kilometer. Tapi hubungan antara Pemalang dengan Tunisia itu bisa sangat-sangat dekat. Kalau medianya itu adalah angin. Kalau medianya itu angin. Apalagi kalau medianya itu adalah cahaya. Ya kalau kita kan biasanya deloknya itu kan delok daratan itu ya. Tidak sempat melihat di sana ada dimensi lain, ya. Dimensi lain yang memungkinkan dari aspek daratan itu ribuan kilometer. Sementara kalau dilihat dari dimensi angin itu paling hitungan menit, hitungan detik. Hitungan menit, hitungan detik. Kemudian yang menarik lagi ya, yaitu kata lawakih atau pelanangan. Jadi angin itu dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara fungsinya itu adalah sebagai pejantan yang mengawinkan. Jadi di atas langit sana itu ada awan positif dan awan negatif, awan jantan dan awan betina. Awan jantan dan awan betina. Kalau itu tidak terjadi, apa itu namanya? Terjadi pergumulan antara awan jantan dan awan betina, maka tidak akan terjadi bakal hujan, dan bakal hujan kemudian menurunkan air ke bumi. Sering kita melihat ya, sering kita melihat. Neng dhuwur ki wis ketoke awan sudah berarak, awan sudah berarak sedemikian rupa di atas rumah kita, di atas kampung kita. Dan semua awan di sana itu awan lanang, awan jantan kumpul, ya ora bakal ya besar ya. Lanang bodoh lanang nggak mungkin mana ya, nggak mungkin menurunkan hujan. Demikian juga indah. Ternyata apa? Awan di sana itu ternyata adalah semuanya awan betina. Ya nggak bisa. Tapi bakal hujan itu terjadi adalah ketika awan jantan dan awan betina itu terjadi pergumulan, dan pergumulan itu bisa terjadi ketika ada angin yang menyatukan mereka. Nah, ketika terjadi pergumulan antara awan jantan dan awan betina, kemudian menjadilah bakal hujan yang peweteng itu ya. Itu pun ya belum tentu bisa menjadi hujan. Di sini fungsi dari angin lagi. Bagaimana bakal hujan itu
itu bisa bisa jebol menjadi titik-titik hujan. Kan bisa jadi ya, ada perempuan hamil tapi hamilnya hamil anggur misalnya. Atau hamil tapi hamilnya di luar rahim, enggak bisa melahirkan. Jadi fenomena alam di sana itu, makanya Ibnu Arabi mengatakan ya, bahwa manusia itu adalah alam kecil. Sementara alam semesta itu adalah alam besar. Alam semesta adalah alam besar. Dan zat yang melingkupi alam semesta itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan logika semacam itu, Ibnu Arabi kemudian mengatakan ma fi jubbati illallah. Tidak ada di dalam jubahku kecuali Allah. Karena apa? Di dalam jubah dia, yaitu tubuh Ibnu Arabi, itu adalah alam semesta. Dan alam semesta itu adalah kuasa Allah Subhanahu. Nah, itu adalah tasawuf falsafi ya. Yang kelas semester berapa kamu? 4 atau 6? 4 ya. Nah, pelajaran akhlak tasawuf itu ya. Nah, kita bisa melihat ya, kita bisa melihat bahwa turunnya hujan itu memang sudah disetting, diskenario oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semenjak angin itu dikomando atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tugas-tugas, yaitu membuahi awan jantan dan betina, kemudian menjadikan awan itu menjadi bakal hujan dan bakal hujan menjadi titik-titik air yang turun ke bumi. Lebih dalam lagi kita bisa melihat, yaitu di dalam surah was-sama'i dzatir raja' wal ardi dzatis sad'. Surat apa itu? At-Tariq ya. Surat At-Tariq ya. Was-sama'i dzatir raja', demi langit yang mengandung hujan. Hujan itu diungkapkan atau ditakbirkan, yaitu menggunakan diksi atau lafal ar-raja'. Dari kata raja'a yarji'u, ruju'an wa raj'an, yang artinya kembali. Kenapa bisa demikian? Hujan dinamakan ar-raja' karena berasal dari uap yang naik dari bumi ke udara, kemudian turun ke bumi, kemudian menguap kembali ke atas, lalu turun kembali ke bumi, dan begitu seterusnya. Dan begitu seterusnya. Tapi ini kata ar-raja' itu sudah dikenal oleh orang-orang Arab ya, bahwa fenomena alam tentang hujan itu memang sedemikian halnya ya. Akan tetapi yang menarik itu adalah was-sama'i dzatir raja', dan demi langit yang mengandung hujan. Kata mengandung ar-raja' itu ya bisa terjadi, bisa juga tidak. Kalau memang hujan itu adalah berasal dari penguapan terhadap laut, penguapan terhadap danau, penguapan terhadap sungai ya. Mestinya di daerah-daerah Arab itu akan sering hujan. Arab itu ya ada laut mati, laut merah, laut Mediterranean.
Sementara suhunya juga panas. Tapi ternyata hujan juga jarang-jarang. Sungai Nil yang panjangnya itu entah berapa puluh kilometer atau berapa ratus kilometer itu ya, pasti mengalami sing jenenge penguapan. Pasti mengalami penguapan, tapi ya ternyata tidak jadi hujan. Sementara di Demak, kali ini mau kali apa jenenge? Kali Sayung, Kali Sayung saupret, laut Jawa. Iku dulu udan banjir, dulu udan banjir, dulu udan banjir. Ya ini semuanya itu menunjukkan bahwa angin kemana berarah, kemana menuju itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hujan di mana jatuh itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oke. Pada titik itu ilmu pengetahuan barangkali bisa menjelaskan. Ilmu pengetahuan bisa menjelaskan kenapa di Mesir yang panas, di sana ada laut, di sana ada air, ada sungai Nil, tetapi curah hujan rendah. Kenapa di Demak, ya, di Demak sungainya ya sungai Gampang Asat, kemudian lautnya laut Jawa, tapi sering hujan misalnya. Ilmu pengetahuan barangkali bisa menjelaskan. Tapi sekali lagi, ilmu pengetahuan tidak bisa menjelaskan hujan yang turun itu hujan azab ataukah hujan rahmat. Dan terakhir kita bisa melihat di dalam surah Al-A'raf dan surah An-Nur. Nur di Nur. Wah, Nur kudanan itu. Dalam surat Al-A'raf dan surat An-Nur yaitu tentang proses penurunan hujan. Wa huwal ladzi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmatih hatta idza aqallat sahaban thiqala suqnahu li baladin mayyit fa anzalna bihil maa'a fa akhrajna bihi min kulli thamarat kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Dialah Allah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira yang mendahului kedatangan rahmatnya, yaitu hujan, sehingga apabila angin itu telah memikul awan yang berat, kami halau ia ke suatu negeri yang mati, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Ini penjelasan yang sangat jelas. Penjelasan yang sangat jelas. Pertama-tama Allah mengirimkan angin. Itu kalau pemerhati angin itu pasti akan tahu. Pemerhati angin itu pasti akan tahu. Angin yang meskipun belum ada hujan, angin yang tiba-tiba sliver gitu ya, angin yang tiba-tiba berhembus, itu pemerhati angin itu tahu bahwa angin itu adalah pertanda akan turun hujan. Jadi tanda-tanda turun hujan itu tidak hanya sekedar gelapnya awan di langit, tapi tanda-tanda turunnya hujan itu adalah angin yang berhembus dengan ciri-ciri tertentu. Jadi seakan-akan sakjane gitu, sakjane ya. Hujan mau turun itu sudah ada tanda-tanda. Gempa mau terjadi sudah ada tanda-tanda. Panas mau terik sudah ada tanda-tanda. Semuanya sudah ada tanda-tanda. Sampai kemudian angin yang dikirim oleh Allah untuk membawa mega-mega awan-awan, kemudian air itu diturunkan di daerah mana, apakah Bawen, apakah Salatiga, apakah kawasan Gajah Tok,
sementara kawasan Badak tidak. Ini semuanya menunjukkan bahwa semuanya diatur dan diskenario oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik hadirin sekalian, demikian bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Baik, demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kajian tafsir tematik pada siang hari ini telah selesai. Untuk itu marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa du'a kafartul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Semoga kajian pada siang hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita semuanya diberikan berkah dan juga manfaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wa muwaffiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.